biar gampang diingat kita mark sebagai kartu as. Nah, setelah itu baru kita masukkan angkanya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi bersama saya Abdul Safa. Pada channel ini kita masih akan membahas soal dan pembahasan dari buku ini ya. Buku Matematika kelas edisi 1B untuk semester 2 kelas 7. Karya M. Khalik Adinawar. Kebetulan ini buku pertama yang saya review soalnya dan saya bahas. Nah, jika teman-teman sekalian ada yang mau dibahas soal-soalnya di buku yang lainnya, silahkan gabung di grup kami, di grup WhatsApp, link di deskripsi, dan request atau silahkan fotokan soal-soalnya atau bisa share soal-soal mana saja yang kita butuh untuk dibahas. Oke, baiklah, langsung saja kita ke materi aritmetika sosial pada buku tersebut. Dia di bab 6. Jadi, langsung saja kita munculkan soalnya. Uji kompetensi bab 6. Ya, ini soalnya. Oke, pada uji kompetensi ini terlihat ya ada 20 nomor. Nah, materi aritmetika sosial ini sebenarnya cuman ada 3 intinya, yaitu masalah untung rugi, jual beli ya. Yang kedua masalah diskon terus bruto dan tara, dan yang ketiga terakhir adalah bunga. Nah, kebetulan pada kesempatan kali ini saya akan membahas 2 materi pokok, yaitu untung dan rugi, dan yang kedua tentang diskon serta bruto BTN ya, BTN bruto tara neto. Oke. Jadi di soal ini seperti soal video-video sebelumnya, saya hanya akan membahas nomor ganjil saja atau nomor genap saja. Nah, pada video kali ini kita akan membahas nomor genap saja. 2, 4, 6, dan seterusnya. Sampai 14 ya, karena kita tidak menyentuh materi tentang bunga bank. Ya, kebetulan kami tidak membahas itu ya, bunga bank. Oke, tapi sebelum itu silahkan klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Oke, saya tunggu. 1, 2, 3. Oke, kita masuk ke nomor pertama, di nomor 2. Seorang pedagang membeli mangga seharga 380.000 dengan ongkos angkutan 30.000. Nah, setelah terjual habis, pedagang itu memperoleh 450.000. Dalam keadaan ini pedagang memperoleh dalam prinsip jual beli ada beberapa istilah yang perlu kita ketahui. Nah, ini kan sama ya seperti kita berdagang sehari-hari. Nah, makanya aritmetika sosial ini adalah materi yang sebenarnya yang paling menyentuh kita dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada membeli mangga seharga 380, ongkos angkutan 30.000. Berarti kalau kita hitung kasar ya, sebelum walaupun kita tidak tahu materi ini, kita biasa menyebut namanya modal ya. Oke, kita kenal istilah modal. Terus pedagang itu memperoleh uang. Berarti dia menjualnya kan? Menjualnya sebanyak 450. Nah, di sini ada istilah harga jual. Oke. Nah, yang kita punya modal harga jual. Nah, kita mau ketahui nih dalam keadaan ini pedagang memperoleh, nah di opsinya ada rugi atau untung ya. Nah, kan kita kalau jualan cuman ada rugi, untung, atau pas ya dia kembali modal begitu. Nah, dalam kali ini kita mau tahu nih dia untung apa rugi. Nah, modal itu berarti ada berapa unsurnya di sini? Ada beberapa unsur modal ya. Yang pertama dia harga beli mangga, terus ongkos angkutan. Berarti kan itu masuk modal ya. Oke, berarti modalnya 380.000 ditambah 30.000. Karena dia beli mangganya 30, dia ongkos angkutannya, jadi dia mengangkut dari misalkan dari borongan mangga ke kiosnya. Itu dikenakan ongkos 30.000. Berarti modalnya 380 tambah 30.000. Nah, dia jual 450. Oke, kita tambah dulu. 300 tambah 80 tambah 30 dapat 410.000. Nah, harga jualnya 450.000. Kelihatan ya? Sebenarnya dari biru. Nah, kita mau tahu dia untung atau rugi. Gimana caranya?
gampang ya, sisa harga jual dikurang modal. Oke, kita singkat deh. Harga jual itu HJ, modal itu M ya. Modal itu M. Oke, HJ-nya kita dapat 450 dikurang 10.000. Modalnya 410.000. Oke, 450.000 dikurang 410.000 dapat 40.000. Nah, dia karena harga jualnya lebih tinggi daripada modalnya. Kan kita prinsip jual beli adalah untuk mencari keuntungan ya. Ya, berarti dia plus 40.000. Nah, kecuali nanti harga jualnya kurang dari modalnya, berarti dia akan rugi. Berarti dia plus 40.000, dia untung ya. Begini kita coret. Berarti dia untung 40.000. Jawabannya Charlie. Oke. Lanjut. Di soal nomor 2, berarti kita soal nomor 4 sekarang. Sebuah dealer mendapatkan untung 15% dari penjualan sebuah sepeda motor. Jika harga sepeda motor itu 18 juta, maka keuntungan dealer adalah lihat ya. Dia mendapatkan untung 15% dari penjualan sebuah sepeda motor. Kita mengharapkan untung 15% dari harga jualnya. Harga jualnya 18 juta. Nah, harga jualnya tadi berapa? 18 juta. Berarti langsung saja ya, 15% dari 18 juta. Berarti 15% dikali 18 juta. 15% kali 18 juta berapa? 15. Ini kan 15%, itu bentuk lainnya adalah 15 per 100 ya. Nah, di sini ada 100, di sini ada 18 juta. 18 jutanya kan ada nolnya ya di belakangnya. Nah, di sini juga ada nolnya, bisa kita coret ya langsung. Kita coret 2 nolnya, berarti di sini sisa 4 nolnya. Nah, kita kali ya, 18 kali 15. Ini kan sama dengan kalau kita bagi 2, 9. Di sini 2 kali 15 kan 3. 3 kali 9, 270. Ya, dapat 270 tambah nolnya 4 ya, berarti dapat 2.700.000. Sehingga untungnya adalah 2.700.000. Nah, sebenarnya si penjual motornya, dealer ini ya nggak jualnya 18 juta. Nah, dia menjualnya ya 18 juta plus 2.700.000. Ya, nanti jualnya ya 20.700.000 karena dia ambil untung 15% dari 18 juta. Oke, lanjut. Nomor 6. Paman membeli sepeda motor bekas dengan harga 4.500.000. Sepeda motor itu diperbaiki dengan biaya 500.000, kemudian dijual kembali 5.300.000. Besar keuntungan, persentase keuntungan paman adalah Ini sama kayak soal di nomor 2 tadi ya. Cuman mencari keuntungan langsung. Bedanya tadi kita mencari untungnya dalam rupiah, sekarang kita mencari untungnya dalam persen. Tadi kita sudah dapat ya. Kalau kita sudah punya modal itu ya modal ya biaya yang keluarkan kita untuk kita beli dulu motornya. Kan tadi ini membeli sepeda motor bekas, terus diperbaiki. Berarti kan 4.500.000 dan 500 ini bisa dijadikan modal ya. Dijadikan modal. Nah, dijualnya 5.300.000. Berarti kan ada keuntungan di situ. Nah, kita punya modal, terus kita punya harga jualnya yang tadi 5.300.000. Kita punya untung ya, untung harga jual dikurang modal. Nah, ini belum saya kasih angka ya, sengaja karena kita tahap ini kita mencoba memahami bagaimana rumus-rumusnya untuk mencari persentase keuntungan ya. Kita udah punya untungnya. Nah, bagaimana cara mencari persen untung? Persen untung yaitu berapa nominal untungnya dibagi modal. Kan untuk mencari persentase kita harus mencari pembaginya ya. Pembaginya bukan harga jual, pembaginya adalah harga modal. Jadi kita untung berapa kita peroleh dari modal itu. Jadi untung per modal dikali 100%. Nah, rumus ini kita jadikan kartu as ya. Maksudnya ini rumusnya akan begini terus nantinya. Nah, biar gampang diingat kita mark sebagai kartu as. Nah, setelah itu baru kita masukkan angkanya. Angkanya berapa tadi? Modalnya 4,5 juta ditambah biaya perbaikinya 500, berarti 4,5 juta ditambah 500.000. Di sisi lain kita punya
harga jualnya ya, dijual kemudian dijual kembali 5.300.000. Nah, di sini kan ada marginnya. Ini dijumlahkan berapa? Dapat 5 juta, 4 juta setengah tambah 500.000 dapat 5 juta. Nah, berarti untungnya dapat harga jual dikurang modal. Harga jualnya 5 juta setengah, 5.300.000, modalnya 5 juta, sehingga untungnya dapat 300.000. Nah, 300.000 ini berapa persennya dari 5 juta? Makanya rumusnya ya 300.000 untung per modal ya, bukan per harga jual. Jadi kita mau dengan modal 5 juta, kita dapat 300.000. Nah, 300.000 itu berapa persennya dari 5 juta? Sehingga rumusnya untung dibagi modal kali 100.000. Untungnya 300.000. Modalnya 5 juta. Nah, kalau begini bisa dicoret ya. Di sini di atas ada 05, kita coret deh. Nolnya 5, di bawah juga kita coret 5. Di sini sisa 50 ya. Di sini ada 100. Bisa kan? 50, 100 bagi 50 bisa dicoret ya. 100 bagi 50 kan jadi 2. Nah, persennya kita tidak coret. Makanya nanti hasilnya dalam persen ya. Berarti 3 kali 2 sama dengan 6%. Jawabannya 6%. Oke. Di sini yang perlu kita mark ya. Kita mark atau kita ingat baik-baik adalah bagaimana rumus ini. Modal, harga jual, persen untung. Nah, untung ini kan harga jual dikurang modal. Ini diingat baik-baik ya. Kita sudah jadikan kartu as tadi. Oke. Soal nomor 8. Seorang pedagang membeli 2 kuintal beras dengan harga 1.280.000. Oke, angkanya agak kurang enak ya. Jika ia ingin memperoleh untung 10%, maka harga penjualan beras tiap kilogram adalah di sini terlihat bahwa ada satuan 2 kuintal, terus ada harga. Nah, harga 2 kuintalnya itu 1.280.000. Nah, kita mau untung 10%. Nah, yang ditanyakan adalah harga jual tiap kilogram beras. Nah, sebelum mencari harga jual tiap kilogram beras, kita cari dulu deh. Dia harus jual berapa sih kalau mau mendapat untung 10%? Oke, 2 kuintal. Nah, harga beli, nah lihat ya, di sini ada istilah harga beli atau membeli 2 kuintal beras ini harga beli. Nah, ini sebenarnya modalnya 1.280.000. Ini sama ya, istilahnya cuma istilahnya yang beda. Harga beli itu sama dengan modal. Nah, bedanya kalau harga beli ditambah ongkos, itu kan termasuk modal juga. Jadi, modal itu secara keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk menjual barang sebelum kita menjualnya ya. Nah, kalau harga beli ini tanpa ongkos tadinya. Yang di atas di soal ini ya, 1.280 ini tanpa ongkos apapun. Nah, kita mau mencari persentase keuntungan. Nah, harga belinya 1.280. Nah, di sisi lain kita mau untungnya 10%, persentase untungnya 10%. Berarti kita harus nah, ini kan persen untungnya 10% dari modal. Nah, untungnya dalam rupiah berapa sih? Berarti kan sisa 10% dikali 1.280.000. Nah, 10% itu berapa? 10% itu dengan cara mudah ya. Kalau 10% itu kan sebenarnya 0,1. Nah, kalau 10% dari 1.280.000 kita hilangkan nolnya 1. Sehingga makanya di bawah dapat 128.000. Nah, ini untungnya. Jadi kita mau untung 128.000. Sehingga kita menjualnya berapa? Nah, menjualnya tadi kan kita dapat rumus untung itu sama dengan harga jual dikurang modal ya. Nah, kita punya untung. Sekarang kita punya modal. Harga jualnya berapa sih? Berarti kita pindahkan ya rumusnya. M-nya kita pindahkan ke kiri, dapat rumus ini karena dia pindah ruas, di sini pengurangan jadi penjumlahan. Jadi HJ sama dengan U ditambah M. Oke. Untungnya harga jual ini ya. Ini harga jual ini adalah harga jual 2 kuintal ini untuk mendapat untung 10%. Berarti harga jualnya berapa? Untungnya 128 ditambah 1.280. Dapat 1.408.000. Oke, sisa di jumlah manual ya.
2 ini nolnya kita biarkan, 8 tambah 0, 8, 2 tambah 8 jadi 0 ya, simpan 1, 1 tambah 2, 3 tambah 1 yang kita sudah simpan 4. Nah, ini 1 sendiri ya, jadi 1.408.000. Nah, ini adalah harga jual 2 kuintal. Yang ditanyakan apa? Harga penjualan beras tiap kilogram. Oke, tiap kilogram ya. Berarti beras tiap kilogram. Nah, sebelumnya 2 kuintal itu berapa kilogram? Nah, 1 kuintal itu kan sebenarnya 100 kilogram. Sehingga 2 kuintal sama dengan 200 kilogram. Oke. Sehingga, nah, harga 1.408.000 ini sebenarnya harga dari 200 kilogram beras. Berapa sih? Ini harga 2 kintal atau 200 kg. Nah, kita akan mencari harga per kilonya berapa. Nah, harga per kilonya itu sisa kita bagi ya. Bagi 200. Karena 1.408.000 ini harga 2 kuintal atau 200 kg. Ketika kita bagi 200, jadinya harga per kilogram. Nah, kita dapat ini ada 2 nol di bawah, kita bisa coret dengan 2 nol di atas. Nah, ini ada 2, ada 1408 atau 1408. Ini kan bisa dibagi 2 juga ya. Kita coret, dapat 704. Nah, di sini masih ada nolnya 1, sehingga harga jualnya per kilo dapat 7.040. Ada jawabannya? Oke, ada ya, Charlie. Oke. Jadi bagi yang agak susah memahaminya, di sini kelihatan ya, kita mencari dulu harga jual untuk 2 kuintal. Kenapa kita mencari dulu? Karena kita mau membuat dia untungnya jadi 10%. Di sini 10%. Nah, baru kalau kita sudah dapat harga jualnya per 2 kuintal, baru kita bagi 200. Jadi jangan pusing ya, jangan soal-soal begini. Jadi kita cari dulu harga sekarungnya atau satuan besarnya, baru kita bagi per kilonya. Terserah ini mau mintanya apa gitu ya, misalkan per kilo kah, per 10 kilo kah, kan bisa kita. Oke, lanjut ke nomor selanjutnya, nomor 10. Seorang pedagang kelinci memperoleh hasil penjualan 432.000. Dari penjualan itu ternyata ia rugi 10%. Oke, besar modal pedagang kelinci adalah ternyata dia rugi ya. Nah, di sini kita rugi berarti kan kita lihat dulu deh. Harga jualnya 432.000. Dia rugi 10%. Maksudnya ini persen rugi ya. Persen rugi, persen R. Persen R itu persen rugi 10%. Kalau dia rugi berarti kan dia menjualnya kurang dari harga modal. Dia menjualnya kurang dari harga modal. Berarti modalnya lebih besar daripada harga jualnya. Karena dia menjualnya kurang dari harga modal. Nah, sehingga kita memperoleh rumus modal ditambah harga jual itu sama dengan persen rugi dikali modal ya. Jadi ini yang biru ini adalah selisih dari harga jualnya dengan ruginya. Nah, persen yang warna biru ini adalah harga ruginya dalam rupiah ya, dalam rupiah. Nah, yang ditanyakan apa sih? Ditanyakan kan modalnya ya. Berarti M yang kita biarkan ya. Harga jual kita punya, persen rugi kita punya. Sekarang kita substitusi deh harga jualnya berapa. Harga jualnya 432.000. Persen ruginya 10% dikali M. Karena M yang kita mau cari kita biarkan ya. Kita biarkan dalam bentuk variabel. Oke, dari sini kita bisa buat 10% ini jadi 0,1. Oke, dari tadi juga kok bisa ya 10% langsung hilang nolnya. Terus kok bisa 10% jadi 0,1. Oke, kita berikan ya penjelasannya. Kita masukkan ini di kartu as. Oke, kartu as menghitung presentasi secara cepat. Atau kartu as mengubah presentasi ke pecahan desimal. Oke, lihat, perhatikan. 10% ini kan sebenarnya 10/100.
Nah, kalau kita coret, sisa 1/10. 1/10 itu 0,1. Jadi, cara mudahnya adalah kalau dia 10%, kita sisa taruh koma di belakang 1 ini. Oke, kalau dia 50% bagaimana? Nah, 50% berarti taruh koma di depannya 5 ya. 2 desimal kita taruh koma. Berarti 0,5. Sebenarnya di sini ada 0. Tapi kan 0 di belakang koma itu tidak perlu ditulis ya. Nah, kalau 75% berarti 0,75. Ingat saja, kalau 10% 0,1, 50% 0,5, kalau 75% 0,75. Kalau misalkan 5% berapa, Pak? Berarti kalau 5% berarti kan dia kan cuma 1 digit ya. Berarti kalau 10% 0,1, kalau 5% sisa 0,05. Dia dapat 0,05 ya. 5% karena 5% hanya 1 digit. Nah, kita perlu 2 digit. Berarti kita tambah nolnya di sini, terus kita kasih koma. Oke, dia 0,05 kalau 5%, kalau dia 1 digit. Oke, kalau dia sudah 2 digit, berarti sisa, misalkan 15% berapa? Berarti 0,15. Atau lebih mudahnya ya, ubah dulu deh ke pecahan 10/100, 50/100 sama dengan 1/2, 75/100 itu sama dengan 3/4. Nah, yang mana yang lebih mudah? Kebetulan di sini yang saya gunakan adalah menggunakan dia dalam bentuk desimal 0,1. Kenapa begitu? Biar gampang, biar mudah ya kita hitungnya. Oke, kita lanjut di atas. Nah, dari sini 0,1 saya pindah ruaskan ke sebelah kiri, dari kanan ke kiri, karena dia tandanya plus jadi minus. Oke, M dikurang 0,1 M. Nah, sebenarnya kan ini M ini ada 1 ya di depannya, berarti 1 dikurang 0,1 dapat 0,9 M sama dengan 432.000. Oke, ini gimana cara hitungnya? Kalau agak susah baru kita buat dia ke pecahan. Nah, 0,9 itu sama dengan 9/10. Kan tadi 1/10 kan 0,1, berarti 0,9 itu 9/10. Dari sini bisa ya? Coba kita lihat. 432 bisa nggak membagi 9? Bisa kok, bisa coret. Nah, 432 ternyata 432 bagi 9 sama dengan 48. Nah, di sini masih ada 10. Nah, kita kali silang ya, kali ke atas sehingga dapat nolnya jadi 4. Jadi 480.000. Jadi awalnya modal si pedagang itu 480.000. Dia jual 432.000 sehingga ruginya berapa ini? 480 dikurang 432, ruginya 48.000 ya. Nah, 48.000 dari 480.000 kan sama dengan 10% ya. Oke, begitu ya hitungannya. Tapi kita pakai cara cepat dengan rumus ini ya. Nah, ini belum tentu ada di buku nih rumusnya. Modal sama dengan harga jual tambah persen R dikali M. Oke, ada jawabannya. Jawabannya delta. Oke, kita lanjut ya. Nomor selanjutnya. Nomor 12. Berat sebuah barang dengan kemasannya adalah 40 kg. Dan tara dari barang itu 5%. Harga pembelian barang itu 288.000. Jika barang itu dijual dengan keuntungan 20%, maka harga penjualan tiap kilogram adalah, oke, di sini sudah bertambah lagi ya faktornya. Sekarang sudah ada tara. Berarti ada istilah baru, ada tara. Nah, temannya tara ini ada konsepnya ya. Kalau kita ada tara berarti dia mainnya di BTN. BTN itu apa? BTN itu B-nya bruto, T-nya tara, N-nya netto. Berarti kita di sini ada istilah bruto netto tara. Nah, digabung dengan ada harga pembelian, ada keuntungan, terus kita mencari harga penjualan tiap kilogram. Agak rumit ya kelihatannya, tapi coba deh kita lihat bagaimana penjelasannya. Oke. Dengan kemasannya adalah 40 kg. Nah, sebenarnya barang dengan kemasannya itu adalah kita punya istilah bruto, tara, netto.
BTN ya. Apa sih itu bruto, apa sih tara, apa itu neto? Oke, bruto itu adalah barang dengan kemasannya. Misalkan barang itu adalah karung beras, berarti sekarung beras. Nah, bruto itu adalah karungnya dan berasnya. Nah, misalkan deh kita pakai inilah sebuah karung dengan kemasannya 40 kg, berarti brutonya 40 kg. Nah, tara itu apa? Tara itu ternyata karungnya saja. Karungnya saja ya. Jadi tara ini adalah berat dari bungkusannya atau mungkin misalkan di dalam beras ini ada batu-batunya kah? Ya, ada batu atau kotoran-kotoran yang lainnya. Nah, itu dihitung sebagai tara ya. Nah, di sini tara dari barang itu 5%. Nah, neto adalah berasnya sendiri yang sudah bersih ya, tanpa karung, tanpa kotoran-kotoran yang lainnya. Nah, yang dijual nanti adalah netonya ya. Kita tidak menjual karungnya, ya kita jual berasnya saja ya per kilo, karena di sini bilangnya per kilo. Oke, sebelum kita mencari harga per kilonya, kita harus tahu dulu nih berapa sih yang kita mau jual. Dari 40 kg kan ada karungnya 5%. Nah, beras yang bisa kita jual berapa kilogram? Itu dulu yang kita cari. Oke. Bruto berarti kan tadi apa? Bruto itu barang dan kemasannya. Dalam hal ini brutonya 40 kg. Oke, tara dari barang itu 5%. Di sini 5% ya, 5% dari bruto. Kita tidak tidak diberitahu kilogramnya. Kita cuman dikasih tahu di soal 5% dari 5%. 5% itu ya 5% dari brutonya ya. Berarti 5% dari 40 kg. Nah, 5% itu apa? 0,05 atau 5 per 100 ya. Nah, di sini ada 0, di sini ada 0, kita bisa coret. 4 sama, atau ini 5 sama 10 bisa coret ya. 5 sama 10 bisa coret, di bawah jadi 2. Nah, di bawah 2, di atas 4. 4 bagi 2 sama dengan 2. Dapat taranya 2 kg. Jadi berat karungnya ini seolah-olah 2 kg gitu. Jadi sehingga berasnya sendiri 40 dikurang 2 dapat 38 kg. Jadi yang kita bisa jual itu cuman 38 kg ya. Nah, ternyata harga pembelian dari sekarung beras ini atau barang ini 288. Kita mau untungnya 20%. Nah, kita punya modal 288. Kita cari dulu deh berapa harga jualnya ya. Kayak tadi persen untung, langsung saja untungnya kita mau dapat 20% dari 288. 20% dari 288 berapa? Ternyata 576,000. Nah, caranya ya gini ya. 288 dikali 2 dapat 576. Nah, karena dia ada per 10-nya, kita coret nolnya 2, coret nolnya 1. Maaf, coret nolnya 1 dapat, jadi nolnya sisa 2 ya. Berarti dapat 57.600. Nah, jadi kita mau dapat untung 57.600. Sehingga kita harus jualnya berapa? Harga jual modal ditambah untung ya. Modalnya 288, untungnya 57.600. Oke, berarti harga jualnya 345.600. Oke, ini harga jual. Kita harapannya kita bisa menjual seharga ini ya. Nah, jadi harga jual untuk 38 kg itu 345.600. Nah, kita mau cari berapa harga jual per kilogramnya. Berarti harga jual per kilogramnya sisa kita bagi ya, 38 kg. Sehingga dapat hasilnya 9.095. Oke, ini angkanya memang agak rumit ya. Nah, tapi yang penting teman-teman tahu bahwa prinsipnya bruto BTN itu bagaimana. Jadi cari dulu netonya yang bisa dijual berapa, terus cari harga jualnya, yaitu modal tambah keuntungannya. Baru kita bagi dengan netonya. Neto itu atau yang kita bisa jual ya, 38. Nah, ini angkanya bisa berubah nantinya. Bisa lebih cantik lah angkanya.
Nah, kalau saya buat soal ya paling angkanya ya tidak kayak gini ya. Angkanya akan saya buat cantik lah. Biar tidak rumit. Ini sebenarnya 9 juta, 9.095 ini ada komanya. Ini harus hasil pembulatan. Oke, tapi ada di soal ada opsinya ya, dapat Bravo. Oke. Jika belum paham silahkan videonya diulang-ulang kembali ya. Oke, 12. Sekarang nomor 14. Seorang pedagang membeli 2 peti kelengkeng. Agak susah nyebutnya, biasa kita nyebutnya lengkeng di sini. Kelengkeng dengan harga 320.000. Berat keseluruhan setiap peti 20 kg. Jadi ada 2 peti, masing-masing peti beratnya 20 kg dengan tara 10%. Kemudian kelengkeng itu dijual 9.500 setiap kilogram. Besar keuntungan pedagang itu adalah oke. 2 peti kelengkeng. Di sini ada tara juga ya. Berarti kita mau cari nih berapa sih aslinya yang bisa dijual begitu ya. Bisa dijual. Nah, kalau kita sudah dapat yang bisa dijual itu baru kita kali dengan 9.500. Nah, baru nanti kalau kita sudah dapat semuanya totalnya baru kita kurangi dengan harga modalnya 320. Jadi membeli 2 peti kelengkeng ini harganya 320. Oke, kita cek dulu netonya. Kita munculkan konsep dulu ya, BTN bruto tara neto. Jadi harga 2 peti kelengkeng ini anggap saja kelengkeng ya. Nah, terus taranya itu 10%, netonya ya kelengkengnya sendiri itu berapa sih? Oke, brutonya berapa ya? Kalau setiap peti 20 kg berarti kalau 2 peti 40 ya. 40 kg. Dengan isinya ya, dengan kelengkengnya. Nah, tara itu ya berat petinya. Berat petinya 10% dari 40 kg. Langsung kita gabung. Jadi berat dari 2 petinya itu ya 10%. 10% dari 40 berapa? 4 kilo ya. Langsung saja kalau 10% langsung saja nolnya dihilangkan. Cara cepatnya begitu ya. Langsung saja 10% dikali 40 nolnya hilang 1 gitu. Jadi kalau 10% dikali 100 berapa? 10. 10% dikali 1000 sisa 100. Nah, 10% dari 60 sisa 6. Jadi itu cara cepatnya. Berarti netonya bruto dikurang tara ya. Harga kelengkengnya sendiri berarti kelengkengnya sendiri 36 kg. Oke. Sekarang kelengkeng itu dijual 9.500 setiap kilo. Berarti dia dapat keuntungan berapa ya seharusnya? Oke, harga beli itu modalnya 320. Oke. Sebelum kita mencari harga jualnya ya dan keuntungannya kita tulis dulu deh modalnya 320.000. Harga jual per kilonya 9.500. Nah, berarti harga jual semuanya berarti 9.500 dikali 36.000. Didapat harga jualnya 342.000. Bisa dikali ya. 36 dikali 95 dapat 3.420. Oke. Sehingga 3.342.000 ini harga jualnya. Jadi kita bisa menjual 36 kg ini kalau dia habis semua dengan harga 9.500 per kilogramnya dapat 342.000. Nah, berarti untuk kita sisa dikurang ya. Harga jual dikurang harga beli atau modal dapat yang kita kurang dapat 22.000. Oke. Dapat ya. Jadi untungnya 22.000. Jangan pusing ya. Kita cari dulu neto yang bisa dijual berapa, terus setelah dapat oh ya di sini ternyata ada salah ketik ya. Ini 9.500 dikali 36, bukan 36.000. Oke. Dapat 342.000. Oke. Nah, soal kita berakhir di nomor 14 pada materi aritmetika sosial ini. Nah, sekali lagi jika ada soal yang ingin ditanyakan atau ada soal-soal yang masih pusing, silahkan videonya ditonton kembali. Dan jika ada soal yang mau dibahas, silahkan bergabung bersama kami di grup. Linknya ada di deskripsi. Dan jika ingin menonton video-video lainnya, silahkan klik juga linknya di deskripsi atau
lihat video-video lain di channel kami, channel saya sendiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.